Selamat pagi Ibu dan adik-adik sekalian. Sebelum saya menjelaskan jadi saya mau perkenalkan diri terlebih. Jadi perkenalkan, nama saya Maria Widya Putri. Saya dari Kemenkes Poltekkes Bogor, khususnya jurusan kesehatan gigi. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang kebiasaan buruk yang merusak gigi. Nah, yang pertama, kebiasaan buruk yang merusak gigi adalah tindakan dapat menyebabkan kerusakan pada struktur gigi dan kesehatan gigi secara menyeluruh. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, kebiasaan buruk pada saat kebiasaan buruk yang merusak gigi itu adalah suatu tindakan yang dapat merusak gigi kita atau gigi anak-anak. Nah, jadi di sini saya akan menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang dapat merusak gigi anak-anak. Yang pertama di sini membersihkan gigi, dan di sini menusuk gigi dengan tusuk gigi. Nah, ketika kita menusuk gigi dengan tusuk gigi itu dapat merusak gigi kita, apalagi terutama pada gusi. Kan biasanya kalau misalnya kita menggunakan tusuk gigi itu dapat melukai kita punya gusi, dan itu bisa menyebabkan gusi kita sekarat dan menyebabkan peradangan gusi. Selanjutnya di sini ada saya ganti di sini dengan menggunakan sikat gigi dengan kasar, menyikat gigi dengan kasar. Nah, itu tidak boleh. Nah, jadi kita harus memilih sikat gigi yang berbulu lembut agar gigi kita tidak mengalami iritasi pada gusinya. Yang selanjutnya di sini ada menggigit pensil. Nah, anak-anak biasanya sering menggigit pensil. Itu sangat tidak baik ya Ibu ya. Nah, karena menggigit pensil itu adalah suatu kebiasaan yang buruk yang dapat menyebabkan merusak gigi. Biasanya itu nanti gigi bagian depannya keropos atau ada yang gigi berlubang. Nah, jadi itu harus dihindari ya Ibu ya. Selanjutnya di sini membuka tutup botol dengan gigi. Nah, itu juga biasanya adik itu biasa lakukan dengan membuka botol dengan gigi. Nah, contohnya di sini saya ambil gambar dengan botol yang besi ya. Nah, di situ. Biasanya kalau misalnya kita membuka botol dengan gigi, maka giginya tuh biasanya patah biasanya ya. Jadi kita harus hindari karena ini kebiasaan yang tidak boleh dilakukan karena bisa merusak gigi. Selanjutnya di sini yang harus dihindari juga makanan dan minuman yang manis. Nah, biasanya kan adik-adik kan suka makanan yang permen, coklat, jajan-jajan sweet ya deh ya. Dan jadi itu harus dikurangi, bila perlu juga bisa dihindari. Karena ini juga adalah kebiasaan buruk yang akan merusak gigi. Selanjutnya di sini mengisap jempol. Nah, biasanya adik-adik pasti ada yang mengisap jempol ya. Nah, mengisap jempol juga itu adalah kebiasaan buruk karena nanti giginya bisa maju atau yang bisa disebut dengan Nah, selanjutnya di sini ada dampaknya Ibu. Di sini ada dampaknya itu yang pertama gigi berlubang. Kalau misalnya kebiasaan gigi buruknya terus dibiarkan, maka nanti gigi adik-adiknya nanti berlubang. Jadi harus dihilangkan kebiasaan buruknya supaya tidak terjadi dampak gigi berlubang. Selanjutnya nanti di sini ada juga bau mulut. Itu dia punya dampaknya, bau mulut, penyakit gusi atau gusi bengkak di situ ada di sini, dan giginya patah. Nah, gigi patah ini yang berawal dari kayak misalnya membuka tutup botol menggunakan gigi itu kan nanti dampaknya bisa gigi patah. Nah, selanjutnya di sini ada pencegahannya. Nah, pencegahannya di sini menyikat gigi secara rutin. Nah, menyikat gigi secara rutin yaitu 2 kali sehari, ya, pagi setelah makan. Ya. Selanjutnya di sini periksakan gigi secara rutin ke dokter gigi. Nah, untuk adik-adik itu kalau mau periksakan giginya ke dokter gigi itu 3 kali sebulan. Selanjutnya di sini hindari makanan dan minuman yang manis. Nah, seperti yang saya beritahukan tadi, kebiasaan tadi kita harus menghindari makanan manis dan yang melekat karena itu adalah kebiasaan buruk juga untuk terjadinya gigi berlubang tadi. Kebiasaan buruk yang akan merusak gigi tadi. Jadi itu cara pencegahannya tadi harus menghindarinya juga. Nah, selanjutnya di situ ada konsumsi buah dan sayuran. Ya, contohnya itu makan buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Mungkin sekian saja penyuluhan singkat dari saya. Mungkin ada ibu-ibu yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, baik, terima kasih. Semoga penyuluhan hari ini bisa bermanfaat dan ibu-ibu bisa mengajarkan adik-adiknya tentang kebiasaan-kebiasaan buruk yang merusak gigi. Mudah-mudahan harus dihindari ya Ibu ya. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi.
Selamat pagi Ibu-Ibu. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara mengikat gigi yang baik dan benar untuk adik-adik. Nanti mungkin orang tuanya bisa membimbingi anak-anaknya untuk cara mengikat gigi yang baik dan benar. Baik, selanjutnya untuk bagian depan yang menghadap bibir, adik-adik bisa mengikatnya dengan cara naik turun seperti ini. Selanjutnya, untuk bagian permukaan yang menghadap bibir, adik-adik bisa dengan cara memutar seperti ini. Selanjutnya, sama juga, seperti ini, memutar. Untuk di bagian dalamnya, adik-adik bisa dengan cara menyungkil keluar seperti ini. Begitu pun rang atas, sampingnya. Selanjutnya untuk permukaan pengunyahan, adik-adik bisa lakukan dengan cara maju mundur seperti ini. Begitu pun rang atasnya. Nah, yang terakhir adik-adik jangan lupa untuk membersihkan lidahnya. Biasanya di setiap sikat gigi ada memiliki pembersihan lidahnya di bagian belakang, dan ada juga yang tidak. Kalau misalnya tidak ada, bisa menggunakan bulu sikatnya. Kalau ada ini kan ada, jadi kita bisa menggunakan yang ada di sini seperti ini. Baik, mungkin sekian saja. Terima kasih.